Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitria Ulfa Zainur SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Matang Kepulauan II, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Yang menurut saya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa, dikarenakan materi yang sangat banyak dan saya juga harus menyelesaikan semua materi yang ada pada buku. Nah, selanjutnya saya hanya melihat aspek kognitif saja yang ada pada siswa tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Selanjutnya, saya juga berpikir jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, di mana pembelajaran hanya berpusat pada guru. Bahkan, saya juga sangat sering membuat pembelajaran dengan menggunakan metode dan memberikan materi yang sesuai dengan yang saya inginkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Di sini, guru juga harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, di sini saya sedang membimbing siswa secara menyeluruh. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan berpusat pada siswa. Guru juga harus mempelajari karakteristik siswa, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru juga harus menghargai pendapat siswa dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai metode student center, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan memegang teguh pada konsep memerdekakan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, menjadi tauladan bagi siswa dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada kali ini yaitu pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan potensi, minat, dan kodratnya. Kesimpulannya, sekian dari saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari